naikin ke motor, taruh tempat timbangan, bongkar, balik lagi. Bengkel pari. Nah, Vlog. Tanya jawab aja terus. vlog. Aduh, kok Berarti hilang? tiap hari panen. Panen tiap hari. Ini namanya kalau di Sumatera apa daerah Kalimantan untuk posisi sawit yang udah tinggi ini alatnya. Oh. Alatnya. Alatnya buat kerja. Oke. Namanya apa alatnya? Kalau di Kalimantan, di Sumatera pasti namanya alatnya egrek. Nah ini alatnya. Oh, itu. Egrek ya. Ini alatnya. Kayak celurit ya. Oh, tajam kanan kiri. Enggak, tajam cuma bawah, atas enggak. Tajam bawahnya aja, atasnya enggak. Pucuk itu. Enggak, dari ujung sampai ke lurit. setengah leher. Oh iya. Medan. Ya sebelumnya dengan Mas siapa? Oh, saya dengan Mas Agus. Saya untuk pengalaman kerja di Sumatera ya belum lama. Nah, Masih belajaran juga untuk usaha untuk pertanian kelapa sawit. Nah, itu. sehari sudah panen berapa? Kalau satu hari tergantung lokasi dan tergantung tinggi dan tahunnya pohon. Ini diangkut berapa lama? Seminggu atau 1 bulan atau berapa lama? Untuk pengangkutan hasil kelapa sawit itu nggak sampai menunggu sampai 2 seminggu, 2 sebulan. Hari itu kerja, hari itu manen, hari itu pun diangkat. Oh gitu. Jadi langsung kirimnya ke pabrik. Kalau nggak ke pabrik ya ke Tengkulak. Kalau namanya orang sini Tengkulak, kalau di daerah sana itu Toke. Satu angkutan berapa ton? Tergantung mobil. Mobil kalau bak mati bisa sampai 12-13 ton. Kalau dam itu minimal paling sekitar mentok 10 ton. Tiap hari. Tiap hari. Tiap hari luar biasa. Berarti 1 bulan. Seharinya berapa tadi? 12. Sehari kalau bak mati itu 12-13 ton. Dan untuk mobil dam itu bisa sampai 10-11 ton. Dikalikan harga per Kalikan harga pabrik itu termasuk belum potongan untuk mobil, potongan untuk pekerja nimbang sama muat. Ini bersihnya berapa? Kalau bersihnya harga pabrik seandainya 19 kena ke petani itu sekitar 17,5-an Per angkut. per ton Oh, per ton. untuk gaji, untuk potongan. Per ton itu dikalikan berarti tiap hari ya, tiap hari. Tiap hari. 1 bulan tanpa libur. Kalau untuk libur tergantung lokasi. Lokasi itu biasanya tuh kami itu kalau kelompok tani sama hasil pribadi itu udah beda. Kalau kelompok tani itu bisa sebulan panen 3 kali. Kalau untuk lokasi atau ladang sendiri itu sebulan bisa sama, bisa 3 kali, bisa 2 kali. Karena kita ngeliat buahnya. Dari hasil panen pun kita nyari buah yang begitu bener-bener harus masak gitu. Biar istilahnya pokok sawitnya itu nggak rusak, nggak jadi mengecil. Mayoritas petani sawit ya. Mayoritas petani sawit untuk daerah Kalimantan dan Sumatera. Tapi kebanyakan Sumatera itu kelapa sawit semua. Jadi ya kalau istilahnya bertani di sana ya itu yang paling diunggulkan itu ya kelapa sawit. Karena dari perawatannya pun ya dibilang berat ya berat, dibilang enteng ya enteng gitu. Jadi nggak bisa. Lahan kali ya. Nah, situasi lahan juga bisa.
Tuh. Untuk bisa dipanen minimal berapa tahun sawitnya? Dari kalau kita manen tuh dilihat Oh, dari dari tanam, masa tanam. Nah, masa tanam Sampai itu berapa lama? sampai kita bisa manen itu kita membutuhkan waktu 4 tahun sampai 5 tahun. Baru bisa panen. Iya. Panen pertama itu namanya kalau di sana buah pasir. Istilahnya buah yang kecil-kecil gitu. Bobotnya pun paling mentok 5 kilo, 2 kilo. Terus usia sawit sendiri Usia bisa dipanen sampai berapa tahun? Usia sawit yang bisa dipanen itu yang saya ketahui, yang udah saya lihat itu 25 tahun masih bisa dipanen. Tergantung yang manen sanggup nggak manennya, karena rata-rata tingginya bisa sampai 16 meter, 17 meter. Terus puncak-puncaknya buahnya itu di usia berapa? Kalau puncak-puncaknya buah di usia berapa nggak ada, cuma kita make dalam 1 tahun tuh pasti ada buah hasil panen yang meledak istilahnya. Nah, hasil panen yang meledak. Musim trek ada, musim yang bener-bener petani tuh bangga, pemanen pun merasa seneng karena hasilnya banyak, gaji dia banyak. Ya sama yang saya lakukan kan sama aja. Kalau saya istilahnya manen buahnya banyak pun saya seneng, gajinya banyak. Petani pun yang punya lahan pun juga seneng karena hasilnya banyak gitu. Ya ada naik turunnya gitu, ada naik turunnya sawit itu. Nggak selalu banyak gitu. Terus kendala apa dalam pertanian di sawit ini? Ada beberapa kendala yang kiranya untuk diwaspadai. Kendala untuk dari masa tanam itu ya binatang-binatang lah, seperti landak, babi itu sering-sering dilihat gitu. Kalau dari masa tanam awal kita nanam tuh harus sering-sering dilihat gitu. Sering-sering dilihat. Kalau untuk udah umur sekitar 3 tahun 4 tahun itu hama kendala dari hewan-hewan itu udah nggak ada. Paling larinya kita nanti ke ini, ke perawatan dari daun, batang, buah. Dipangkas ya. Nah, kalau buah itu kan istilahnya dari pupuk, kita konsentrasinya ke pupuk aja. Setahun 3 kali kita pupuk. Satu pohon bisa sampai berapa buah? Satu pohon tergantung, nggak bisa ngomong sekian buah karena satu pohon atau bibit sawit itu bermacam-macam gitu loh. Bukan satu bibit saja, cuma satu bibit itu bermacam-macam, namanya itu bermacam-macam, bukan satu. Kadang rata-rata yang saya jalani ini paling satu pokok itu 3 sampai 2 yang udah bisa dipanen. Kadang-kadang pun zong juga nggak ada. Itu sawit sendiri di pabrik akhirnya digunakan untuk apa? Nah, hasil sawit itu kalau udah di pabrik itu digunakan untuk masyarakat yang udah kita tahu gitu, buat pembuatan minyak goreng. Selain itu pun juga ada untuk yang lain gitu kan, kayak minyak goreng, bahan biogas contohnya ada tuh, kayak gitulah. Kalau minyak goreng kita udah tahu di pasaran semua tuh ada, di Indonesia tuh banyak merek-mereknya yang udah ada gitu kan. Ya itulah dari hasil kelapa sawit itu minyaknya itu. Pernah dengar ini dari sawit ya, itu yang digunakan untuk ternak itu apanya itu? Ternak maksudnya ke makanan ternak? Iya. Oh bisa, ada dari daunnya. Bukan ampasnya sawit itu. Oh bukan, kalau Limbah ampas. pabrik katanya. Oh kalau ampas, kalau pabrik itu udah dia ada pembuangan limbah sendiri untuk ke Iya, itu diperuntukkan untuk ternak katanya. Itu dari ini daun ternak itu, makanan ternak itu dari daun. Kalau janjangannya tuh menurut sepengetahuan saya itu buat pupuk. Nah pupuk, kalau janjangannya itu buat pupuk. Kalau dari sawitnya itu dari daunnya bisa buat makanan ternak. Tapi sistemnya ya kurang tahu juga saya ya. Katanya ya main ini digiling apa dia apa gitu. Jadi intinya banyak manfaatnya. Nah ya. Terus kira-kira pesan atau kesan ya? Nah. Kesan dulu kan? Ya oke ya. Baru nanti Pesan. setelahnya pesan untuk para pemuda biar semangat bekerja. Oh ya gitu ya. Kalau pesan saya untukmu anak-anak muda,
nggak terkecuali dimanapun. Pesan saya untuk prospek masa depan itu kalau bisa harus yang jelas. Semangat, bekerja keras, jangan lupa berdoa. Tapi kalau berdoa nggak ada usaha keras ya percuma kan. Harus usaha keras, berdoa. Semangatnya di situ. Pesan saya nih, jangan pantang menyerah. Nah, Dengan Mas siapa tadi? saya dengan Mas Agus. Oke, terima kasih Mas Agus Oke. atas informasi terkait dengan sawit yang dikelola di Sumatera ya. Ya, semangat. Oke, semoga hasilnya melimpah ruah, Amin. rezekinya berkah. Amin. Mungkin ada salam untuk sahabat atau soulmate Bang Sirin atau siapa? Oh ya, oke. Untuk sahabat-sahabat saya di Sumatera nih, ya. Oke. Oke, Semangat terus. Oke. Ya demikian pemirsa, teman-teman. Ini bincang-bincang saya dengan salah satu yang mengelola ya kebun sawit di Sumatera. Oke, jangan lupa subscribe di channel Sang Putra. Dadah.